Halo Pak Samandiai, Narai Kabar. Berjumpa lagi dengan saya Kesha Desriana dalam Berita Kalimantan Tengah. Sejumlah berita menarik dan informasi aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Korban meninggal akibat rumah terbakar di Jalan Ranjing Suring, Kota Palangkaraya bertambah. Korban perahu tenggelam di Sungai Kapuas ditemukan meninggal dunia. Libur Tahun Baru, warga serbu pantai ujung Pandaran. Korban meninggal akibat rumah terbakar di Jalan Ranjing Suring, Kota Palangkaraya bertambah. Diduga anak korban yang juga mengalami luka bakar akibat peristiwa tersebut ikut meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Hingga kini petugas kepolisian masih mencari penyebab pasti terbakarnya rumah warga di Jalan Ranjing Suring, Palangkaraya. Tampak petugas dari kepolisian melakukan pemeriksaan tempat kejadian yang saat ini sudah terpasang garis polisi. Peristiwa yang terjadi pada 31 Desember lalu ini sempat membuat warga sekitar panik karena api dengan cepat membakar bangunan rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri ini. Penghuni rumah yang tidak sempat menyelamatkan diri ikut terbakar dalam peristiwa ini. Dan berdasarkan informasi terbaru, korban meninggal akibat peristiwa ini kembali bertambah. Anak korban yang saat itu mengalami luka bakar serius karena tidak sempat menyelamatkan diri, ikut meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Terkait korban, kemarin ada 2 di TKP, apakah benar itu suami istri, kemudian apakah benar ada penambahan 1 korban anak ya Pak? Ya, sementara dari Bayangkara kemarin ada 2, cuman kemarin ada tambahan dari 1 lagi, nanti akan kita cek hasilnya nanti setelah tim Inapis selesai bekerja. Kita pastikan siapa itu korban dan identitasnya kami akan pastikan setelah nanti tim melakukan olah TKP dan tim Inapis mengecek DNA dari semua korban. Anaknya meninggal pada saat di rumah sakit apa gimana Pak? Kami akan cek lagi kemarin hasil dari laporannya. Nanti kita tunggu hasil dari tim Inapis dan hasil dari dokter yang melakukan pengecekan. Ya, rekan-rekan. Pak, itu anggota kepolisian benar Pak ya? Kita cek lagi nanti setelah lakukan tes DNA-nya. Karena pihak kepolisian masih menunggu hasil laboratorium forensik Mabes Polri guna mengetahui penyebab pasti kebakaran ini. Syahrul Mubarok dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan dari Palangkaraya. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD melakukan upaya pencarian terhadap korban perahu tenggelam bernama Arbain, berusia 55 tahun, di sepanjang aliran Sungai Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sejak hari Selasa lalu. Setelah kurang lebih 3 hari pada Kamis 2 Januari, petugas berhasil menemukan korban dalam kondisi mengapung di aliran Sungai Kapuas sejauh 15 km dari titik kejadian. Diketahui sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember lalu, korban bersama 2 rekan lainnya sedang membawa pasir sungai. Namun di tengah perjalanan, perahu yang ditumpangi korban dan rekannya mengalami kendala. Mesin perahu tiba-tiba mati. Pompa air untuk membuang air yang masuk ke dalam perahu tidak berfungsi, sehingga perahu yang digunakan tersebut tenggelam. 2 rekan korban berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tempat yang aman, sementara korban Arbain tidak sempat menyelamatkan diri hingga dinyatakan menghilang.
Kepala Basarnas Palangkaraya Agung Alit Supartana mengatakan selama proses evakuasi pihaknya terkendala arus sungai yang cukup deras sehingga petugas harus berhati-hati saat melakukan pencarian. Diinformasikan bahwa kapal itu mati mesin sehingga pompa airnya juga tidak berfungsi dan menyebabkan banyak air yang masuk langsung mengalami tenggelam. Nah, diketahui di atas kapal itu terdapat 3 orang, di mana 2 orang bisa menyelamatkan diri. Setelah melaksanakan pencarian, tim SAR gabungan mendapat informasi dari warga bahwa dilihat ada korban atau istilahnya sosok yang mencurigakan terapung dan diinformasikan kepada tim SAR gabungan dan kita melaksanakan evakuasi kurang lebih sekitar 15 kilo dari lokasi kejadian. Adapun beberapa kendala yang kami hadapi atau tim yang di lapangan dihadapi yaitu di lokasi adanya cuaca yang begitu cepat berubah. Kini jenazah korban yang telah berhasil ditemukan akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Syahrul Mubarok dan Dede Septajaya melaporkan dari Kabupaten Kapuas. Seorang pria berusia lanjut Rabu malam ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar losmen di Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Penemuan jenazah pria yang belum diketahui identitasnya tersebut sontak menghebohkan warga sekitar. Menurut keterangan warga, korban merupakan kenalan seorang wanita berinisial M yang berusia 38 tahun. Keduanya diketahui masuk ke kamar losmen sekitar pukul 8 malam. Sekitar 30 menit di kamar nomor 7, rekan wanita kemudian pergi meninggalkan korban seorang diri di kamar losmen tersebut. Korban kemudian ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa sekitar pukul 11 malam oleh salah seorang warga yang juga akan menginap di losmen tersebut. Saat itu kondisi pintu kamar korban dalam keadaan terbuka. Oleh relawan PMI bersama Dompet Peduli, korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Korban diketahui datang ke losmen tersebut menggunakan sepeda motor. Tahu-taunya ada tamu mau nginap. Nah, tamu yang mau nginap itu melihat di dalam ada laki-laki tergeletak. Tahu-taunya itu tamunya tadi. Lalu kan lewat di sini. Dipanggil sama orang-orang tuh, tamu kamu tadi mati katanya, meninggal. Nah itu aja sementara. Bang, itu tadi posisi kamar dalam keadaan terbuka kah? Ketahuan terbuka. Terbuka sedikit karena tamu tadi kan mau nyari kamar dia. Kasus penemuan jenazah tanpa identitas itu telah ditangani oleh aparat kepolisian sektor Ketapang. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Syahrul Mubarok dan Mas'ud Badarudin melaporkan dari Kota Waringin Timur. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur memusnahkan 2 senjata api rakitan yang ditemukan di sebuah pondok di kawasan perkebunan kelapa sawit. Pemusnahan merupakan upaya dalam memberantas peredaran senjata api ilegal. Pemusnahan senjata api rakitan dilakukan dengan cara memotongnya menjadi beberapa bagian menggunakan mesin gerinda potong. Kegiatannya dipimpin langsung Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Zulkarnain. Pemusnahan menggunakan gerinda potong merupakan metode yang efektif karena dapat dengan cepat merusak bagian vital senjata api. Hal ini untuk mencegah senjata bisa diperbaiki atau dipergunakan kembali. Terdapat 2 senjata api rakitan yang saat itu dimusnahkan, yaitu jenis laras panjang dan laras pendek. 2 senjata api itu didapat dari sebuah pondok tak berpenghuni di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Cempaka Hulu. Polisi menemukannya saat melakukan patroli di kawasan tersebut. Sementara itu sepanjang tahun 2024, setidaknya terdapat 3 perkara pidana terkait kepemilikan senjata api. Senjata api ilegal tersebut didapat dari para pelaku pencurian buah kelapa sawit.
hari ini ada rilis terkait dengan pemusnahan senjata api. Itu kita dapat ketika melaksanakan patroli bersama Polsek, di mana di situ ada pondok yang memang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Kemudian kita lakukan pengecekan di pondok tersebut, ditemukanlah 2 senjata api tersebut. Karena kami hanya menemukan waktu itu di pondok yang ada di perkebunan kelapa sawit. Kalau untuk yang sebelumnya itu kasus apa kan akhirnya ditemukan senjata? Waktu itu memang ada kejadian pencurian sawit. Kemudian kita lakukan penggeledahan, ternyata ada di situ mereka membawa atau memiliki senjata api. Pemusnahan senjata api rakitan oleh Polres Kota Waringin Timur merupakan bagian dari upaya mengurangi angka kekerasan yang melibatkan senjata api ilegal, yang pada akhirnya diharap dapat meningkatkan keamanan di masyarakat. Syahrul Mubarok dan Mas'ud Badarudin melaporkan dari Kota Waringin Timur. Setelah menjalani proses persidangan, 2 petugas KPPS yang sebelumnya diduga melakukan tindak pidana pilkada pada 27 November 2024 lalu karena mencoblos lebih dari 1 surat suara di TPS 04 Selat Utara, Kabupaten Kapuas, akhirnya menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. 2 terdakwa dalam kasus tindak pidana pemilu ini, Rahmat Suryan dan Herin Sosilo, yang saat itu merupakan petugas KPPS, divonis oleh majelis hakim dengan tuntutan 2 tahun penjara karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik pemilu. Namun atas putusan hakim tersebut, terdakwa Rahmat Suryan melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Karena hukuman yang dijatuhkan sudah minimal, yaitu pasal 178A, yang menyatakan hukuman minimal 24 bulan. Di mana artinya vonis hakim sudah merupakan putusan terendah, sehingga pihaknya menerima hasil persidangan tersebut. Junaidi Gaul menegaskan bahwa kasus ini murni tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa secara pribadi, tanpa melibatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kapuas atau tim suksesnya. Pada hari ini para terdakwa yang divonis hari ini divonis 24 bulan, dan kami selaku kuasa hukum dari terdakwa setelah diskusi dengan para terdakwa menyatakan menerima atas putusan itu. Karena di dalam pasal 178A memang ancaman hukumannya minimal 24 bulan dan divonis 24 bulan, kami sudah merasa bahwa itu sudah yang paling minimal ya, sehingga kami menerima. Di dalam perkara ini tidak ada sama sekali keterlibatan paslon 04 maupun timnya. Ini adalah murni pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kapuas Wahyudi Wibowo mengatakan pihaknya tidak bisa berkomentar terkait vonis yang diberikan karena hal tersebut merupakan kewenangan hakim. Namun demikian, pihaknya berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan proses demokrasi karena pelanggaran yang dilakukan ada sanksi pidananya. Kalau soal tanggapan atas putusan, saya tidak bisa mengomentari karena itu kewenangan hakim dalam melakukan tindak dalam mengadili perkara ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kejadian ini yaitu bagi pembelajaran lah bagi kita semuanya, baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pemilihan dan pemilu itu harus berhati-hati karena di setiap pemilu pilkada itu ada sanksi pidana apabila kita salah-salah melakukan tindakan. Dengan vonis yang telah disampaikan oleh majelis hakim, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kapuas pasca pemilu dapat aman dan kondusif. Syahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini.
Korban meninggal akibat rumah terbakar di Jalan Ranying Suring, Kota Palangkaraya bertambah. Korban perahu tenggelam di Sungai Kapuas ditemukan meninggal dunia. Libur Tahun Baru, warga serbu pantai ujung Pandaran. Akibat luapan Sungai Kahayan, banjir kembali merendam beberapa titik di Kota Palangkaraya. Salah satunya kawasan permukiman bantaran sungai, Jalan Anoy, Kota Palangkaraya. Banjir dengan ketinggian mulai dari 30 hingga 50 cm merendam akses jalan. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu. Bahkan akibat banjir ini, Jalan Anoy kini tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga warga yang hendak beraktivitas melalui jalan ini terpaksa harus berjalan kaki. Banjir di kawasan Jalan Anoy ini sudah terjadi selama sepekan terakhir karena intensitas hujan yang terus meningkat tinggi. Permukaan air juga terus meningkat setiap harinya. Banjir yang terjadi di Kota Palangkaraya merupakan banjir kiriman dari kabupaten lain, seperti Gunung Mas, yang menyebabkan Sungai Kahayan meluap karena intensitas hujan yang tinggi. Susah kita ini kalau banjir begini, ya sudah seminggu ini banjir, baru seminggu ini. Tadi malam ya, ini dalam. Tadi kalau hujan terus. Berarti sudah seminggu. Iya. Dampaknya apa yang dirasakan? Dampaknya susah kita kalau mau kerja, berangkat kerja itu susah. Banjir apalagi kalau rumah ujung sana. Berarti tadi harus jalan kaki? Iya, jalan kaki. Ya harapannya ya kita kalau ini bagaimana ya, minta solusinya bagaimana kita ini dapat bantuan lah. Begini susah cari kerja gini, kalau kerja susah, banjir. Kini warga terdampak banjir hanya bisa berharap kepada pemerintah agar segera menangani banjir ini dan memberikan bantuan seperti sembako karena aktivitas warga yang terganggu akibat banjir ini. Syahrul Mubarak dan Dede Septajaya melaporkan dari Palangkaraya. Cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir di Kabupaten Kota Waringin Barat menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan ke Pantai Teluk Bogam sepi dibandingkan libur tahun baru sebelumnya. Diduga selain karena cuaca ekstrim, sepinya pengunjung pantai ini dikarenakan masa libur sekolah anak yang sudah habis. Sehingga banyak keluarga yang menghabiskan waktu di lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti diberitakan sebelumnya, BMKG Kabupaten Kota Waringin Barat juga telah mengingatkan warga terhadap potensi cuaca ekstrim dan mengimbau warga agar berhati-hati saat berwisata di pantai karena berpotensi banjir pasang air laut dadakan. Selain itu, akibat sepinya kunjungan wisatawan juga membuat omset dagang warga lokal juga berkurang dan berharap cuaca dapat segera membaik ke depannya. Liburan tahun ini jauh berkurang dari tahun kemarin. Mungkin sedikit dikendalakan juga oleh cuaca sedikit kurang bersahabat ekstrim di akhir tahun bulan 12 sampai bulan 1 dan berkenaan juga libur anak sekolah yang tinggal 1 hari. Mungkin ini membuat keluarga masih banyak bertahan di rumah dan tidak untuk berlibur dikarenakan cuaca juga tidak bersahabat. Sementara menurut Herman, salah satu wisatawan lokal mengatakan dirinya berlibur ke pantai bersama kerabat dan keluarga. Dan untuk kondisi pantai terpantau lebih sepi dibandingkan tahun sebelumnya.
sama teman dan keluarga di Pantai Karaya ini. Dan untuk kondisi cuaca di sini agak gerimis sih Mas. Menurut saya pribadi lebih ramai tahun kemarin sih Mas, soalnya yang tahun ini agak sepi lebih dari tahun kemarin. Warga berharap cuaca ekstrim yang dapat terjadi kapan saja ini dapat segera normal, sehingga bagi warga yang tinggal di pesisir pantai tidak harus selalu waspada akan dampak buruk dari cuaca ekstrim ini. Syahrul Mubarok dan Muhammad Ihsan melaporkan dari Kota Waringin Barat. Setiap momen libur tahun baru, banyak warga mengisinya dengan berwisata bersama keluarga. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, salah satu yang menjadi destinasi wisata favorit warga adalah Pantai Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit. Pada libur tahun baru, sejak pagi hari, Pantai Ujung Pandaran sudah dipadati oleh ribuan warga. Objek wisata alam ini memang kerap menjadi tujuan mengisi momen libur bersama keluarga, termasuk saat libur tahun baru. Banyak keluarga yang membawa anak-anak menikmati keindahan suasana alam sambil bermain di pasir pantai atau berenang di laut. Pantai Ujung Pandaran yang berjarak sekitar 90 km dari Kota Sampit memang menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain memiliki pemandangan yang indah, Pantai Ujung Pandaran juga menawarkan sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari penginapan hingga wahana permainan air. Sejak tadi malam. Nginap di sini. Mbak, alasannya untuk memilih berwisata di pantai ini apa nih? Fasilitasnya lengkap, terus ada wahananya. Enak sih untuk keluarga, cocok, aman juga pantainya. Kalau keindahan pantai sendiri Mbak? Bagus, asri, terus pepohonannya masih banyak. Pengunjung Pantai Ujung Pandaran tidak hanya berasal dari Kota Waringin Timur. Banyak juga warga dari luar daerah yang sengaja datang berwisata di pantai tersebut. Mana nih Pak? Kirimpangi. Pak, sejak kapan? Sejak kapan? Mulai malam tadi. Jam 3 sampai sini. Jam 3 malam. Pak, kenapa memilih Pantai Jodoh ini Pak menjadi tempat rekreasi hari ini Pak? Ya, yang pasti dulu. Indah. Salah satu pengelola Pantai Ujung Pandaran di kawasan Pantai Jodoh menyebut jika pengunjung sudah ramai sejak beberapa hari terakhir. Pada saat momen libur tahun baru ini, jumlah pengunjung meningkat hingga mencapai 5.000 orang per hari. Beberapa hari sebelum tahun baru, kita ada kunjungan minimal bisa sampai 1.000 orang lah dalam satu hari. Kalau untuk mencapai hari H tahun baru, itu bisa mencapai 5.000-an orang yang datang ke sini. Itu berasal dari mana saja itu Pak? Kalau untuk pengunjung kita bermacam-macam daerah sekitaran Kotim. Bahkan ada dari luar provinsi pun ada. Dari Banjarmasin, Pontianak, kita ada. Kita mungkin yang dari luar daerah itu bisa 1 minggu sebelum hari H sudah membooking tempat. Padatnya pengunjung Pantai Ujung Pandaran diperkirakan masih terjadi hingga berakhirnya masa libur tahun baru. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan pantai ini terus berkembang sebagai pariwisata andalan Kota Waringin Timur. Syahrul Mubarok dan Mas'ud Badarudin melaporkan dari Kota Waringin Timur. Mohon izin, kemudian kita telah mengamankan kendaraan. Anggota Satlantas Polresta Palangkaraya dari unit Turjawali berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 992,14 gram. Yang diduga berasal dari Kalimantan Barat di Jalan Cilikriwut, kilometer 37, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Kasat Reserse Narkoba Polresta Palangkaraya AKP Aji Suseno yang memimpin pemusnahan barang bukti
yang beratnya mendekati 1 kilogram tersebut pada Jumat pekan lalu mengatakan, disitanya barang haram tersebut berawal kecurigaan personel Satlantas Bribka Edi Suryono yang curiga melihat sepeda motor yang ada di belakangnya. Saat dihentikan untuk diperiksa, pengendara sepeda motor sebanyak 2 orang tersebut melawan petugas dan 1 orang sempat membuang tas yang dibawanya, seraya mereka berlari ke tengah hutan. Setelah polisi memeriksa isi tas tersebut, ditemukan 1 paket besar sabu-sabu yang dibungkus dengan produk teh dari Cina. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kasusnya diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Palangkaraya. Agar tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pemusnahan dilakukan dengan mencampur sabu-sabu ke dalam cairan kimia. Sepanjang tahun 2024 telah terjadi peningkatan kasus kejahatan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Waringin Timur. Peningkatan kasus terjadi cukup signifikan mencapai hingga 30% lebih dibanding tahun lalu. Meningkatnya jumlah kasus kejahatan tersebut diketahui berdasarkan paparan Polres Kota Waringin Timur dalam rilis akhir tahun. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain mengatakan, selama bulan Januari hingga Desember 2024, Polres Kota Waringin Timur telah menangani sebanyak 715 kasus kejahatan. Kasus tersebut didominasi oleh kasus pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, penggelapan, narkoba. Selain itu juga ada kasus kejahatan perkebunan dan penipuan. Jumlah kasus kejahatan yang ditangani di tahun ini mengalami peningkatan sekitar 30% lebih dibanding tahun lalu, di mana pada tahun lalu jumlah kasus kejahatan yang ditangani Polres Kota Waringin Timur berjumlah 490 kasus. Sedangkan untuk penyelesaian kasus terjadi peningkatan. Jika pada tahun lalu kasus kejahatan yang terselesaikan hanya sebanyak 141 kasus atau sebanyak 29%. Dan di tahun ini, penyelesaiannya naik menjadi 436 kasus atau 61%. Dengan meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, warga diimbau waspada dan selalu menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Kobaran api besar tampak melalap bangunan rumah warga di Jalan Ranying Suring Palangkaraya pada Selasa 31 Desember sore. Peristiwa ini membuat warga sekitar panik karena api dengan cepat membakar bangunan rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri. Ironisnya saat peristiwa berlangsung, korban yang saat itu berada di dalam rumah tidak sempat menyelamatkan diri, meskipun korban sempat meminta tolong kepada warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Cepatnya api membakar bangunan rumah membuat nyawa pasutri ini tidak bisa diselamatkan dan membuat korban meninggal terbakar di dalam rumah. Berdasarkan keterangan warga, api berasal dari bagian belakang rumah yang dengan cepat membakar bangunan rumah tersebut. Sementara menurut Kapolsek Pahandut, Kompol Volpi Apriana mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terkait peristiwa tersebut. Kini peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa ini masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian guna mengetahui penyebab pasti peristiwa ini. Ribuan warga tampak memadati pusat kota Bundaran Besar Palangkaraya. Ribuan warga ini tumpah ruah untuk menyaksikan pesta kembang api menjelang malam pergantian tahun dari tahun 2024 menuju tahun 2025. Tidak peduli tua, muda, anak-anak hingga dewasa, semua warga tampak antusias ingin menyambut malam pergantian tahun ini. Selain itu, terdapat juga hiburan rakyat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya warga kota Palangkaraya, ribuan warga ini juga datang dari berbagai wilayah luar kota Palangkaraya. Selain menunggu pesta kembang api, warga juga dapat menikmati indahnya pancaran cahaya yang ada di Monumen Tugu Telawang Bundaran Besar Palangkaraya. Tepat pukul 12 malam, ribuan mata tampak tertuju ke langit dengan suara dentuman dan ledakan pancaran cahaya warna-warni tampak menyelimuti kota Palangkaraya. Salah satu warga yang datang dari Kabupaten Kapuas
Ramlah mengatakan dirinya sangat senang dan baru pertama kali merayakan tahun baru bersama keluarga dengan suasana tugu di tengah bundaran besar dengan dihiasi lampu-lampu. Warga berharap semoga di tahun 2025 ini kebaikan dan keberkahan selalu melimpah dan cita-cita yang diimpikan dapat diwujudkan nantinya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kesha Desriana beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.